Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ananda semua. Ini adalah perjumpaan kita yang pertama. Perkenalkan, nama Ibu Dona Fitria. Untuk 1 tahun ke depannya, Ananda akan belajar dengan Ibu dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tentu, kita sekarang sudah berada di kelas 5. Materi ini sambungan dari materi kita kelas 4. Silakan perhatikan materi yang Ibu berikan, cermati dengan baik, dan kemudian sering-sering membacanya di buku paket kita. Silakan. Buku yang kita gunakan pada mata pelajaran SKI ini, jika dengan Ibu sendiri, Ibu mempunyai 3 buku. Yang pertama, buku Ibu yang berasal dari perpustakaan yang bisa kalian pinjam. Yang kedua, buku dari Kementerian Agama. Dan yang ketiga, buku terbitan Erlangga. Nanti kalian bisa buka halamannya. Materi kita yang pertama yaitu upaya Nabi dalam membina masyarakat Madinah. Kelas 5. Sebelumnya, pada di kelas 4, kalian sudah belajar mengenai hijrah Nabi ke Yastrib atau kita sebut dengan Madinah. Nah, sekarang kita membahas bagaimana perlakuan orang Madinah dan bagaimana Nabi berdakwah di kota Madinah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan pembinaan Nabi dalam bidang sosial. Untuk materi kita kali ini, kita hanya membahas 2 bidang, dan bidang selanjutnya kita bahas minggu depan. Nah, yang pertama yaitu pembinaan Nabi dalam bidang agama. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad setiba di Madinah yaitu membangun masjid, karena masjid merupakan pusat dakwah sekaligus pusat peribadatan. Nah, Masjid Nabawi dibangun di tempat berhentinya unta Nabi yang ditunggangi oleh Nabi ketika sampai di Madinah. Tepatnya, tanah tersebut dimiliki oleh seorang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail yang diasuh oleh Muaz bin Affan, tepatnya di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. 2 anak ini merupakan dari Bani Najjar. Nah, Masjid Nabawi dibangun oleh Rasulullah secara bergotong royong. Beliau sendiri yang ikut memikul batu bata, membuat dinding, dan memotong pohon kurma. Dinding masjid ketika itu dibuat dari batu bata yang direkatkan dengan tanah liat. Sedangkan tiangnya Rasulullah buat dari pohon kurma dan atapnya dari pelepah kurma. Nah, ini contohnya. Masjid yang sekarang oleh Rasulullah, yang sekarang setelah direnovasi beberapa kali. Fungsi masjid ketika itu oleh Rasulullah adalah yang pertama sebagai tempat peribadatan. Yang kedua sebagai tempat Nabi Muhammad berdakwah atau mensyiarkan agama Islam. Jadi kaum Muhajirin dan Ansor sama-sama datang ke masjid, di sanalah Rasulullah mengajarkan ilmu. Dan yang ketiga yaitu tempat bermusyawarah urusan umat. Apabila ada urusan umat, baik itu perselisihan, maka Nabi bermusyawarah untuk memutuskan suatu perkara di dalam masjid. Nah, ini adalah Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sebelum Rasulullah sampai di Madinah. Ini sebelum sampai di Madinah, Masjid Quba ini tidak berada di Madinah, beradanya di Quba, makanya dinamakan Masjid Quba. Yang kedua, pembinaan Nabi Muhammad dalam bidang sosial. Yang pertama yaitu Nabi melakukan pernikahan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Maksudnya di sini, Nabi Muhammad merekatkan ukhuwah mereka dengan menikahkan laki-laki dari kaum Muhajirin dan perempuan dari kaum Ansor, atau perempuan dari kaum Muhajirin dan laki-laki dari kaum Ansor.
Yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam satu tempat. Jadi dalam satu tempat itu Rasulullah menggabungkan antara dua kaum tersebut. Seperti yang kita ketahui, dua kaum tersebutlah yang tolong-menolong dalam menyebarkan agama Islam di Madinah. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status sosial. Maksudnya di sini, Nabi Muhammad tidak membedakan status sosial seseorang. Baik itu dia kaum Ansor maupun kaum Muhajirin. Baik itu dia orang kaya maupun dia orang miskin. Yang keempat, Nabi Muhammad melibatkan kaum Muhajirin dan Ansor dalam pembangunan masjid. Jadi masjid yang didirikan, tempat peribadatan, semua kaum ketika itu dibangun secara gotong royong oleh Nabi. Kaum Muhajirin maupun kaum Ansor ikut serta dalam pembangunan masjid tersebut. Nah, anak-anak ibu, materi kita hanya dua tersebut. Kalian ulang-ulang kembali materi ibu dan bisa kalian lihat di buku paket. Sekian dulu materi kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah memperhatikan video ini. Nah, anak-anak ibu, itulah materi kita. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan tadi bisa kalian pahami. Sesudah ini silakan jawab pertanyaan yang ibu berikan, kemudian kumpulkan atau langsung nanti dikirim dengan ibu. Sekian dulu dari ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.